Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga di bab yang ke-6, yaitu tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini ada 3, yaitu menjelaskan cara kerja dari MRI, menjelaskan cara kerja dari kereta maglev, dan menjelaskan cara kerja pemanfaatan magnet dalam PLTN. Jadi, apa fungsi magnet dari ketiga produk teknologi tersebut? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu prosedur yang ada di rumah sakit. Ini namanya MRI. Ya, MRI. Jadi, fungsinya adalah untuk memetakan kondisi di dalam tubuh. Nah, bagaimana cara kerjanya? Selain MRI, apakah ada produk yang lain? Nah, tentu ada. Nanti coba kita lihat bersama-sama apa saja. Yang pertama, MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ya, digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh pasien. Dan MRI ini menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi tubuh tanpa pembedahan. Jadi, walaupun tanpa dilakukan pembedahan, kita dapat mengetahui kondisi dalam tubuh pasien. Nah, bagaimana caranya? Ternyata MRI itu memiliki kekuatan magnet hingga 5.000 kali lebih kuat dibandingkan magnet bumi. Nah, padahal kita sudah tahu ya namanya magnet bumi itu kan sangat luar biasa kuat. Nah, ternyata si MRI ini memiliki kekuatan hingga 5.000 kali lebih kuat dibandingkan dengan magnet bumi. Nah, dengan kekuatan magnet sebesar itu menyebabkan nukleon atau inti dari atom yang ada dalam tubuh itu menjadi berbaris jajar seperti ini. Ya, berbaris jajar membentuk seperti sebuah jarum kompas. Ya, utara selatannya itu berjejer. Nah, kemudian nukleon ditembak dengan gelombang radio. Ya, untuk menginduksi arahnya agar sejajar. Dikasih gelombang radio supaya arahnya sejajar. Tadinya itu kan menghadap ke kiri kanan. Nah, ini supaya menghadap ke atas dan bawah seperti itu. Nah, ini menjadi sejajar semua. Ya. Kemudian setelah sejajar, nukleon itu memancarkan gelombang radio. Nah, karena posisinya sudah sejajar, dia akan memancarkan gelombang radio. Nah, gelombang radio tersebut diterima oleh komputer. Nah, gelombang yang diterima oleh komputer itu dapat dapat menggambarkan kondisi dari tubuh si pasien tersebut. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh pasien tersebut itu dapat digambarkan, dapat dilihat dari kondisi gelombang cahaya yang dipancarkan. Oh maaf, bukan gelombang cahaya, gelombang radio yang dipancarkan. Nah, apakah kondisinya normal, masih dalam keadaan normal, ataukah ada sesuatu yang tidak wajar atau kurang, atau tidak semestinya. Nah, itu nanti dapat dilihat dan dapat dideteksi lebih dini. Seperti itu. Itu adalah fungsi dan cara kerja dari magnetic resonance imaging. Ya. MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Jadi selain dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau penyakit dalam tubuh, dia juga dapat digunakan untuk merekam pikiran dari manusia. Seperti yang kita ketahui, pikiran manusia, otak manusia itu memancarkan gelombang. Nah, itu juga dapat diterima, dapat dibaca, dapat dideteksi oleh MRI. Kemudian juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit epilepsi lebih dini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, epilepsi atau pembesaran kepala ya. Nah, karena adanya cairan di dalam otak, bukan di dalam otak ya, dalam kepala manusia, dalam otak manusia, ya, yang menyebabkan membesar, ukuran kepalanya membesar. Nah, sebelum membesar itu kan otomatis kita tidak tahu ya anak ini terkena epilepsi atau tidak. Tapi dengan menggunakan teknologi MRI
itu dapat dideteksi lebih dini sehingga diharapkan dapat dicegah seperti itu, dapat diobati lebih dini dan tidak sampai menjadi lebih parah seperti itu. Oke ya. Yang kedua ada kereta maglev. Nah, keistimewaannya apa Pak kereta ini dibandingkan dengan kereta yang lain? Ternyata kereta ini itu adalah kereta yang melayang. Ya. Jadi maglev atau magnetical levitate adalah kereta api yang melayang atau terbang. Nah, melayang atau terbangnya itu sekitar lebih kurang 1 cm di atas rel. Seperti itu. Nah, kereta ini karena tidak menyentuh rel, ya otomatis tidak ada gaya gesek ya antara roda dengan rel, sehingga menyebabkan kereta ini tuh dapat melaju dengan cepat. Nah, selain itu juga karena daya dorongnya yang kuat. Nah, kecepatannya itu bisa mencapai 650 km per jam. Kemudian kereta maglev tidak tergelincir karena mereka itu menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan motor induksi. Oke. Itu untuk kereta maglev. Yang terakhir, teknologi yang menggunakan prinsip magnet adalah PLTN, penggunaan di dalam PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, seperti yang kita ketahui, pembangkit listrik ini juga menghasilkan listrik, tapi dengan menggunakan bantuan tenaga nuklir. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak, nuklir itu kan memancarkan radiasi. Kok bisa digunakan untuk pembangkit listrik? Nah, nanti kita akan ketahui jawabannya di sini. Ya, jadi penggunaan nuklir di dalam PLTN itu ternyata seperti ini. Nuklir itu difusikan dengan inti atom uranium. Ya, jadi direaksikan dengan inti atom uranium 235. Nah, reaksi ini atau fusi ini menyebabkan keluarnya uap panas. Nah, uap panas inilah yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan turbin ya atau generator. Nah, turbin yang bergerak otomatis nanti akan menghasilkan listrik seperti itu. Seperti yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, tentang turbin ya atau generator. Nah, itu kan prinsipnya merubah gerak diubah menjadi listrik. Nah, ini PLTN, nggak cuma PLTN sih, PLTA, PLTU, pokoknya berbagai jenis pembangkit listrik ya, itu kebanyakan menggunakan turbin. Jadi prinsipnya adalah menggerakkan si generator yang ada di dalamnya. Nah, kalau pada PLTN ini digerakkan karena adanya energi panas, uap panas yang keluar dari hasil reaksi antara nuklir dengan inti atom uranium 235. Nah, setelah bergerak nanti bisa berputar sehingga akan menghasilkan arus listrik. Seperti itu. Keistimewaan dari penggunaan nuklir dalam PLTN itu ternyata nuklir yang seukuran penghapus pensil yang kecil itu, sekecil itu ternyata energinya itu hampir sama dengan 1 ton batu bara. Nah, bayangkan 1 potong sekecil itu ya, 1 potong nuklir yang sekecil itu energinya sama dengan 1 ton batu bara. Batu bara 1 ton itu kan luar biasa banyak. Nah, otomatis penggunaan PLTN ini adalah salah satu alternatif penggunaan energi lain yang jauh lebih efisien ya. Bukan ramah lingkungan ya, tapi yang lebih efisien. Kenapa efisien? Ya, karena dengan ukuran nuklir yang sekecil itu ternyata energinya sama dengan 1 ton batu bara.
seperti itu. Ya, oke, next, lanjut. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa reaksi nuklir itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, apalagi ketika reaksi nuklirnya itu tersebar. Nah, inilah fungsi dari magnet yang tadi kita bicarakan. Jadi ternyata magnet digunakan untuk menyimpan radiasi nuklir yang ditimbulkan. Ya, agar tidak menyebar, itu digunakan botol yang bermuatan magnet. Jadi digunakan sebuah wadah yang bermuatan magnet. Nah, wadah atau botol ini fungsinya adalah untuk menarik partikel-partikel nuklir agar tidak menyebar, agar tidak tersebar ya, tidak menyebabkan adanya radiasi pada tubuh makhluk hidup. Sebab seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang namanya radiasi nuklir itu sangat luar biasa sekali dampaknya. Ya, walaupun mungkin ketika dia terpapar, dia terkena, itu tidak langsung muncul ya reaksinya. Tapi itu nanti akan berpengaruh pada sel-sel tubuh mereka. Biasanya itu ketika seseorang itu terkena atau terpapar radiasi nuklir, ya pasti akan merubah gen yang ada di dalam tubuhnya. Nah, karena adanya perubahan gen itu, adanya mutasi gen tersebut, itu bukan berarti mereka berubah menjadi mutan ya, bukan berarti tadinya manusia biasa berubah jadi X-Men, Spider-Man, bukan. Ya. Tapi karena adanya mutasi gen tersebut, maka menyebabkan gennya itu menjadi tidak normal. Gennya tidak normal, akibatnya apa? Biasanya anak-anak yang dihasilkan, anak-anak yang dilahirkan dari orang yang sudah terkena radiasi, itu menjadi kurang sempurna, seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan dampak yang muncul langsung, misalkan menjadi orang itu menjadi lebih sensitif, ya, kemudian dia menjadi terkena penyakit kanker, macam-macam. Itu yang langsung. Kalau yang tidak langsung itu yang berbahaya, nanti anaknya itu yang menjadi korban. Nah, karena bahayanya reaksi nuklir tersebut, maka harus bagaimana caranya biar tidak menyebar. Nah, magnet ini yang berfungsi untuk supaya si radiasi nuklir ya itu menjadi tidak tersebar, sehingga makhluk hidup yang ada di sekitarnya itu menjadi tetap aman, seperti itu. Nah, oke, untuk materinya itu saja, tidak usah banyak-banyak. Ini adalah soal yang saya minta kalian kerjakan, tidak banyak enggak ya. Ini kalau dijabarkan itu bisa menjadi 6 soal, tapi saya ringkas menjadi cukup 2 soal saja. Ya, seperti biasa itu dikerjakan, kemudian lihat instruksinya di Google Classroom ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan langsung ulangan ya, karena untuk bab yang ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu atau ilmu yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.